This video brought to you by Ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan standar pengukuran dan metode kalibrasi. Yang pertama, standar internasional. Yang kedua, standar primer. Yang ketiga, standar sekunder. Yang keempat, standar kerja. Dan yang terakhir adalah kalibrasi. Sebelumnya, apa itu standar pengukuran? Standar pengukuran merupakan pernyataan fisik dari sebuah satuan pengukuran. Dengan adanya satuan dasar dan turunan dalam pengukuran, terdapat beberapa jenis standar pengukuran yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya. Yang pertama, standar internasional. Saya mengutip dari beberapa sumber yang menyebutkan standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh Badan Standarisasi Internasional yang diterapkan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Adopsi standar internasional oleh suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansi mirip dengan standar internasional. Yang dijadikan sumber. Organisasi penerbit standar internasional paling terkemuka adalah International Organization for Standardization, dan contoh standar internasional yang sudah dipakai oleh Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional adalah ISO 9000. Dan ini saya ambil dari Wikipedia. Terima kasih Wikipedia. Dan menurut sumber yang kedua, sistem satuan internasional adalah sistem pengukuran yang saling berhubungan dengan struktur utamanya berupa 7 satuan dasar, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Dan sejarahnya, pada tahun 1960, sistem satuan internasional SI dipublikasikan secara resmi. Sistem ini memperbarui sistem lama yang disebut sistem metrik. Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional pada tahun 1799 dengan menggunakan dasar satuan meter dan kilogram. Namun secara bertahap, definisi sistem metrik sudah mengalami pembaruan dan penambahan dan kini dikenal dengan SI atau sistem internasional. Pengertian satuan internasional. Istilah sistem satuan internasional berasal dari bahasa Prancis, yaitu atau disingkat SI. Sistem ini merupakan bentuk modern dari penggunaan sistem metrik dan sudah menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Dan ini saya kutip dari informasinya bersumber dari Physics is Easy. Oke, yang kedua adalah standar primer. Standar primer adalah turunan pertama dari standar internasional yang merupakan standar tertinggi di suatu negara atau kita sebut dengan standar nasional. Prototipe standar primer untuk masing-masing besaran adalah sebagai berikut. Prototipe standar primer untuk massa dan dimensi sama dengan standar internasionalnya. Prototipe untuk standar primer waktu adalah sebuah jam atom yang didasarkan pada peralihan atom cesium. Prototipe standar primer untuk kuat arus adalah standar primer resistor dan standar primer tegangan. Prototipe standar primer suhu adalah termometer tahanan platina tahun 1927. Prototipe standar primer kuat cahaya adalah pengukuran kekuatan radiasi optik dengan metode radiometri. Yang ketiga adalah standar sekunder. Standar sekunder merupakan turunan dari standar primer yang disimpan atau dipelihara di berbagai industri alat ukur
atau di laboratorium kalibrasi. Standar sekunder dapat diproduksi dan digunakan untuk kalibrasi alat standar di bawahnya. Standar sekunder waktu berupa alat yang disebut frequency counter dijual secara bebas. Yang keempat adalah standar kerja. Standar kerja adalah standar kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur atau alat uji. Dengan kata lain, standar kerja merupakan standar yang dikalibrasi dengan standar lain dan digunakan secara kontinu untuk mengkalibrasi dan mengecek alat ukur atau material yang diukur. Standar kerja sering disebut sebagai kalibrator karena digunakan untuk memeriksa dan mengkalibrasikan instrumen-instrumen laboratorium yang umum. Dan pembahasan saya yang terakhir untuk hari ini adalah apa yang dimaksud dengan kalibrasi. Kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan satu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Saya rasa cukup materinya untuk hari ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan penyampaian, dan bila siapapun ingin masukkan kritik dan saran, silakan, saya terbuka menerimanya. Dan saya harap video ini memberikan manfaat bagi siapapun yang melihatnya. Dan saya akhiri, saya Aidil Hamdani. Terima kasih. Assalamualaikum. Let's go.